Buat target omzet. Outline. A. Definisi target omzet. B. Fungsi target omzet. C. Target omzet versus target laba. D. Cara membuat target omzet. E. Ciri target omzet yang baik. F. Kesalahan umum dalam menetapkan target omzet. G. Faktor penentu target omzet. Tujuan. Membedakan antara target omzet dengan target laba. Membuat target omzet. Mengetahui ciri target omzet yang baik. Mengetahui kesalahan umum pada target omzet. Mengetahui faktor penentu target omzet. A. Definisi target omzet. Omzet sama dengan total nilai penjualan. Target omzet sama dengan sasaran angka penjualan yang ditetapkan sebagai acuan kinerja bisnis. Nilai total pendapatan penjualan atau revenue yang ingin dicapai dalam periode tertentu, baik harian, bulanan, triwulan, atau tahunan, sebelum dikurangi biaya. Target omzet berbeda dengan target laba atau profit, karena omzet hanya berbicara soal nilai penjualan. Contoh, jika Anda menjual jasa pelatihan 5 juta rupiah per kelas dan ingin omzet 250 juta rupiah per bulan, berarti targetnya 50 kelas per bulan kali 5 juta rupiah. Misalnya, perusahaan pelatihan K3 atau ISO. Harga pelatihan rata-rata Rp12.500.000. Target kelas 16 kelas per bulan. Berarti target omzet bulanan sama dengan 200 juta rupiah per bulan. Target tahunan sama dengan 2,4 miliar rupiah. B. Fungsi target omzet. Target omzet digunakan untuk mengukur kinerja penjualan dan marketing, menjadi dasar perencanaan produksi atau layanan, menentukan kebutuhan SDM dan operasional, menyusun anggaran dan cash flow, mengendalikan pertumbuhan bisnis secara terukur. C. Target omzet versus target laba. D. Cara membuat target omzet. Tentukan periode target. Hitung kapasitas real bisnis. Analisis data historis jika ada. Tentukan harga dan volume penjualan. Breakdown ke target operasional. Sesuaikan dengan strategi pasar. 1. Tentukan periode target. Pilih periode yang realistis, yaitu bulanan yang paling umum, triwulan atau tahunan. Disarankan mulai dari bulanan lalu diakumulasi ke tahunan. 2. Hitung kapasitas real bisnis. Tanyakan, berapa produk atau jasa maksimal yang bisa dijual? Ada batasan SDM, alat, waktu, teknologi? Contoh jasa pelatihan, maksimal 20 kelas per bulan. Harga rata-rata 10 juta rupiah per bulan. Berarti kapasitas omzet maksimal sama dengan 200 juta rupiah per bulan. 3. Analisis data historis jika ada. Gunakan data, omzet 3-12 bulan terakhir, tren naik atau turun, musiman atau low season atau high season, rasio pencapaian target. Rumus pendekatan, target omzet sama dengan rata-rata omzet sebelumnya ditambah persentase pertumbuhan realistis, 10-30% disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis. Gunakan data penjualan sebelumnya sebagai baseline. Yang dianalisis adalah omzet periode sebelumnya, tren kenaikan atau penurunan, musiman atau seasonality, rasio pencapaian target. Rumus sederhana, target omzet sama dengan omzet realisasi dikali 1 ditambah persentase pertumbuhan. Contoh, omzet tahun lalu sama dengan 2 miliar rupiah. Target pertumbuhan 20%. Target tahun ini sama dengan 2,4 miliar rupiah. Tentukan pertumbuhan yang realistis. Pertumbuhan harus mempertimbangkan kapasitas tim sales, daya serap pasar, kondisi ekonomi dan industri, persaingan. Panduan umum, stabil 10-15%. Bertumbuh agresif 20-30%. Ekspansi besar lebih dari 30%. Harus didukung sumber daya tambahan. 4. Tentukan harga dan volume penjualan. Gunakan rumus dasar. Target omzet sama dengan harga dikali volume penjualan. Contoh, target omzet sama dengan 300 juta rupiah per bulan.
Harga rata-rata Rp15 juta per bulan. Berarti perlu 20 transaksi per bulan. Hitung target berdasarkan kapasitas penjualan. Jika data historis terbatas, gunakan pendekatan kapasitas tim. A. Tentukan nilai rata-rata transaksi. Nilai rata-rata deal sama dengan Rp50 juta. B. Tentukan target closing. Target closing 4 deal per bulan. C. Hitung target omset. Target omset bulanan sama dengan nilai deal dikali jumlah closing. Rp50 juta dikali 4 sama dengan Rp200 juta per bulan. 5. Breakdown ke target operasional. Agar bisa dikendalikan, pecah target. Tahunan, bulanan, mingguan, harian. Contoh, bulanan Rp300 juta. Mingguan 4 minggu Rp75 juta. Harian 20 hari kerja Rp15 juta. Sesuaikan dengan strategi pasar. Pastikan target sejalan dengan daya beli pasar, kompetitor, saluran penjualan, offline, online, tender, B2B. Target yang terlalu tinggi tanpa strategi sama dengan angka fiktif. Turunkan target omset ke target aktivitas. Target omset harus diturunkan ke aktivitas harian. Contoh, funnel penjualan. Closing rate 20%. Meeting menjadi closing. Proposal menjadi meeting. Prospek menjadi proposal. Jika ingin 4 closing per bulan, dibutuhkan plus minus 20 proposal, plus minus 40 meeting, plus minus 100 prospek. Sesuaikan dengan segmentasi pelanggan. Target omset sebaiknya dibagi per segmen. Contoh, klien besar 60% omset, klien menengah 30% omset, klien kecil 10% omset. Ini membantu fokus aktivitas penjualan. Tetapkan target minimum dan target ideal, agar realistis dan memotivasi. Target minimum, batas aman operasional. Target ideal, target pertumbuhan. Target stretch, target agresif, opsional. Validasi dengan biaya dan profitabilitas. Pastikan target omset menguntungkan, bukan sekedar besar. Periksa margin laba, biaya akuisisi pelanggan, biaya operasional. Target omset harus mendukung target laba. Breakdown target omset. Review dan penyesuaian berkala. Target omset bukan angka mati. Review bulanan, penyesuaian berdasarkan realisasi, koreksi strategi bila deviasi besar. E. Ciri target omset yang baik. Target omset harus realistis, berbasis data, terukur, jelas angkanya, terbagi, bisa di-breakdown, sejalan strategi, marketing, dan operasional. F. Kesalahan umum dalam menetapkan target omset. Meniru target perusahaan lain. Tidak menghitung kapasitas internal, tidak memperhitungkan siklus pasar. Target omset tinggi, tapi margin tipis. G. Faktor penentu target omset. Selain kapasitas internal dan siklus pasar, target omset dipengaruhi oleh strategi dan fase bisnis, margin dan struktur biaya, strategi harga, produktivitas tim sales, channel penjualan, cash flow dan termin pembayaran, brand, legalitas dan trust, konsentrasi klien, risiko eksternal, tujuan strategis jangka panjang. Definisi kapasitas internal. Kemampuan maksimum real organisasi untuk menghasilkan dan menyerahkan produk atau jasa dalam periode tertentu tanpa menurunkan mutu, kepatuhan, dan keselamatan kerja. Kapasitas ini dibatasi oleh SDM, jumlah dan kompetensi, waktu kerja efektif, fasilitas dan peralatan, proses operasional, kepatuhan regulasi atau standar. Target omset yang sehat tidak boleh melebihi kapasitas internal real kecuali ada rencana penambahan kapasitas. Hubungan kapasitas internal versus target omset. Hubungannya langsung dan matematis. Target omset maksimal sama dengan kapasitas produksi atau jasa dikali harga jual. Jika target omset lebih besar dari kapasitas internal, maka kualitas turun. Resiko gagal layanan, komplain dan reputasi rusak. Beban SDM berlebih. Menghitung kapasitas internal. Langkah pertama, tentukan unit output. Tentukan unit yang dijual, misalnya pelatihan,
kelas atau batch, konsultan, proyek, manufaktur, unit barang, jasa inspeksi, objek inspeksi. Kapasitas selalu dihitung per unit output. Langkah kedua, hitung waktu kerja efektif. Rumus dasar, waktu kerja efektif sama dengan jam kerja dikali hari kerja dikurangi waktu non-produktif. Contoh, 8 jam per hari dikali 22 hari sama dengan 176 jam per bulan. Dikurangi rapat, administrasi, downtime plus minus 20%. TRD plus minus 140 jam efektif per bulan per orang. Langkah ketiga, hitung kebutuhan waktu per unit output. Contoh, 1 kelas pelatihan sama dengan 16 jam trainer. Persiapan dan laporan 4 jam. TRD total 20 jam per kelas. Langkah keempat, hitung kapasitas SDM. Contoh, 3 trainer. Waktu efektif 140 jam per orang per bulan. Kapasitas jam sama dengan 3 dikali 140 sama dengan 420 jam per bulan. Kapasitas kelas sama dengan 420 dibagi 20 sama dengan 21 kelas per bulan. Langkah kelima, validasi dengan faktor pembatas lain. Pastikan tidak ada bottleneck. Ruang kelas tersedia, alat cukup, jadwal klien, izin atau sertifikasi personil, kapasitas akhir sama dengan kapasitas terendah dari semua faktor. Mengkonversi kapasitas internal ke target omzet. Rumus utama. Target omzet maksimal sama dengan kapasitas output dikali harga jual rata-rata. Contoh, kapasitas 21 kelas per bulan. Harga per kelas 10 juta rupiah. Target omzet maksimal sama dengan 210 juta rupiah per bulan. Target realistis biasanya 70–85% dari kapasitas maksimal. TRD, target aman sama dengan plus minus 150–180 juta rupiah per bulan. Model perhitungan. Kesalahan umum dalam mengaitkan kapasitas dan omzet. Menghitung berdasarkan jam kerja teoritis, tidak memperhitungkan aktivitas non-produktif, mengabaikan bottleneck non-SDM, menyamakan kapasitas maksimal dengan target wajib, tidak mengaitkan dengan mutu dan compliance. Prinsip penting, rule of thumb. Kapasitas sama dengan batas atas target omzet. Target omzet sama dengan harus berada di bawah kapasitas. Target sehat sama dengan kapasitas dikali utilisasi realistis. Pertumbuhan omzet sama dengan harus diikuti rencana peningkatan kapasitas. Siklus pasar. Pola naik turunnya permintaan terhadap produk atau jasa dalam periode waktu tertentu akibat faktor musiman, anggaran, regulasi, perilaku pembeli, dan kondisi ekonomi. Contoh umum, awal tahun, anggaran belum cair, TRD permintaan rendah. Tengah tahun, aktivitas tinggi, TRD permintaan naik. Akhir tahun, kejar anggaran, TRD lonjakan permintaan. Jika target omzet mengabaikan siklus pasar, maka bulan low season sama dengan target gagal. Bulan high season sama dengan kapasitas kewalahan. Hubungan siklus pasar versus target omzet. Hubungannya langsung dan struktural. Target omzet bulanan harus mengikuti distribusi permintaan pasar, bukan dibagi rata. Artinya, target omzet tahunan tidak sama dengan 12 dikali target bulanan yang sama. Target bulanan harus dibobot berdasarkan kekuatan pasar. Jenis siklus pasar yang umum. Musiman, cuaca, kalender industri, anggaran, APBN, APBD, corporate budgeting, regulasi, audit, sertifikasi, kewajiban berkala, perilaku konsumen, Ramadan, Lebaran, akhir tahun, proyek atau tender, proses panjang, realisasi menumpuk. Cara menghitung siklus pasar untuk target omzet. Langkah pertama, kumpulkan data historis. Ideal, omzet 12–36 bulan terakhir per bulan. Jika belum ada, gunakan data industri plus pengalaman operasional. Total tahunan sama dengan Rp 2.110 juta.
Langkah kedua, hitung bobot siklus pasar per bulan. Rumusnya, bobot bulan persen sama dengan omzet bulan dibagi omzet tahunan. Contoh, Januari sama dengan 80 dibagi 2110 sama dengan 3,8%. Desember sama dengan 240 dibagi 2110 sama dengan 12,4%. Bobot inilah pola siklus pasar Anda. Langkah ketiga, tentukan target omzet tahunan. Misalnya, target tahun depan sama dengan 2.400 juta. Langkah keempat, distribusikan target berdasarkan bobot. Rumusnya, target omzet bulanan sama dengan target tahunan dikali bobot bulan. Contoh, Januari sama dengan 2.400 dikali 3,8% sama dengan 91 juta rupiah. Desember sama dengan 2.400 dikali 11,4% sama dengan 274 juta rupiah. Target mengikuti ritme pasar, bukan asumsi manajemen. Jika data historis belum lengkap, A. Metode indeks musiman kualitatif ke kuantitatif. Tentukan kategori bulan. Low season sama dengan indeks 0,7. Normal sama dengan 1,0. High season sama dengan 1,3 sampai 1,5. Contoh, target rata-rata bulanan sama dengan 200 juta rupiah. Bulan low season sama dengan 200 dikali 0,7 sama dengan 140 juta rupiah. Bulan high season sama dengan 200 dikali 1,4 sama dengan 280 juta rupiah. B. Metode funnel dan pipeline. Gunakan jumlah prospek, conversion rate, sales cycle. Jika sales cycle 2-3 bulan, maka omzet bulan ini sama dengan hasil aktivitas 2-3 bulan lalu. Target omzet harus diselaraskan dengan pipeline, bukan bulan berjalan saja. Integrasi siklus pasar plus kapasitas internal. Target omzet valid harus memenuhi dua syarat. Kurang dari sama dengan kapasitas internal, selaras dengan siklus pasar. Target final sama dengan min kapasitas internal kali potensi pasar bulanan. Jika pasar tinggi tapi kapasitas rendah, maka perlu scale up. Jika kapasitas tinggi tapi pasar rendah, fokus marketing dan pipeline. Kesalahan umum, target omzet dibagi rata 12 bulan. Mengabaikan keterlambatan realisasi, TRD payment lag, tidak memisahkan bulan penjualan versus bulan penagihan. Menggunakan asumsi, bukan pola. Faktor penentu lainnya untuk target omzet. 1. Strategi bisnis dan tahap pertumbuhan. Target omzet harus selaras dengan fase bisnis. Startup atau tahap awal, fokus validasi pasar. Growth stage, target agresif tapi terkendali. Mature business, target stabil dan efisiensi. Kesalahan umum, bisnis tahap awal memaksakan target ala perusahaan mapan. 2. Margin keuntungan dan struktur biaya. Omzet besar tidak selalu sehat. Faktor yang harus dilihat, gross margin per produk atau jasa, fixed cost versus variable cost, break-even point. Implikasi ke target omzet, margin kecil sama dengan target omzet besar tapi sehat. Margin besar sama dengan target omzet bisa lebih rendah tapi sehat. Pinterman, idealnya target omzet diturunkan dari target laba, bukan sebaliknya. 3. Strategi harga, pricing strategy. Penetapan target omset sangat dipengaruhi oleh harga premium versus mass market, diskon, bundling dan promo, fleksibilitas harga, negosiasi B2B atau tender. Contoh, harga tinggi, volume kecil, target omset lebih sensitif. Harga rendah, volume besar, butuh sistem sales kuat. Kekuatan dan produktivitas tim penjualan. Faktor penting, jumlah sales aktif, rasio closing, sales cycle, kapasitas follow up dan after sales. Faktor penting, jumlah sales aktif, rasio closing atau conversion rate, sales cycle, lama closing, kapasitas follow up dan after sales. Rumus praktis, target omset sama dengan jumlah sales dikali produktivitas rata-rata sales. Tanpa memperhitungkan ini, target omset berpotensi tidak tercapai secara struktural. 5. Saluran penjualan
atau channel mix. Target omset dipengaruhi oleh direct sales, online, website, marketplace atau ads, tender atau proyek, mitra atau reseller. Setiap channel punya konversi berbeda, waktu realisasi omset berbeda, resiko berbeda. Jadi, target omset harus dibagi per channel, bukan satu angka tunggal. 6. Cash flow dan pola pembayaran pelanggan. Ini faktor krusial tapi sering diabaikan. Perhatikan, termin pembayaran, DP 30 atau 60 atau 90 hari. Resiko piutang macet, retensi kas untuk operasional, target omset tinggi dengan pembayaran 90 hari bisa mematikan cash flow. 7. Reputasi, brand trust, dan legalitas. Kemampuan mencapai omset juga dipengaruhi oleh track record, sertifikasi, izin, akreditasi, testimoni dan portofolio, kepatuhan regulasi. Bisnis jasa, pelatihan, K3, ISO, dan konsultan sangat sensitif terhadap faktor ini. 8. Ketergantungan pada klien tertentu. Risiko konsentrasi omset, satu klien lebih dari 30-40% omset, high risk. Kehilangan satu klien sama dengan target runtuh. Target omset harus memperhitungkan diversifikasi klien, repeat versus new customer ratio. 9. Risiko eksternal dan ketidakpastian. Misalnya, perubahan regulasi, kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, gangguan pasokan atau logistik. Target omset yang baik selalu disertai skenario optimis, moderat, pesimis. 10. Target strategis non-finansial. Kadang target omset sengaja ditahan untuk menjaga kualitas layanan, menghindari overload SDM, membangun positioning premium, persiapan scale up. Artinya, tidak semua bisnis harus mengejar omset maksimum.